Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, suatu malam, putra Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan kabar itu langsung viral di tengah-tengah masyarakat karena disampaikan oleh Abu Lahab pamannya sendiri. Kata Abu Lahab, Muhammad abtar. Abtar itu artinya terpupus, tidak punya masa depan. Jadi mereka melihat bahwa Nabi Muhammad madesu, tidak punya masa depan. Tentu hal ini membuat tertekan Nabi Muhammad SAW. Di samping isu-isu yang lain masih terus bergerak, ditambah lagi isu yang baru. Nabi Muhammad dihina sebagai orang yang tidak punya generasi penerus, tidak punya kader penerus masa depan. Muhammad terputus, kata mereka. Sehingga dalam suatu majelis Rasulullah tertunduk seperti ada sebuah tekanan. Tapi kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Engkau tersenyum? Maka kata Rasul, Inna a'toina kal kausar. Turunlah surat Al-Kausar. Surat ke-15 dari tertib Nuzul Wahyu yang terdiri dari 3 ayat. Bahwa Allah mengingatkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad, khususnya pada waktu itu ketika menghadapi situasi kesulitan seperti itu, bahwa ketika seseorang bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas, bekerja bergegas, dia akan mendapatkan nikmat yang banyak. Bekerja banyak, laba juga akan banyak. Meskipun kadang orang tidak memahami apa itu nikmat. Jadi satu sisi kadang orang melihat, wah ini tidak punya anak laki-laki itu adalah bencana. Punya anak laki-laki adalah nikmat. Bahwa nikmat itu sangat banyak jenisnya, sangat banyak macamnya. Maka orang yang kanud, orang yang ingkar, tidak syukur terhadap nikmat, yang kikir itu, terkadang tidak menyadari atas nikmat itu, bahwa Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Ada orang yang dioperasi pembuluh darahnya, itu ring dipasang ring, biayanya berapa? 1 miliar. Jadi hanya sekitar berapa sentimeter pembuluh darah, selang untuk aliran darah dalam tubuh kita, biayanya 1 miliar. Ada orang yang dioperasi karena tidak bisa kencing, 27 juta. Nikmat banyak, kita bisa bernapas, kita bisa bicara, bisa melihat. Itu adalah nikmat dari Allah yang sangat banyak. Inna a'toina kal kausar. Bahkan Rasulullah dijanjikan oleh sungai dengan sungai di surga, yaitu sungai Al-Kausar. Dan sungai Al-Kausar itu didatangi oleh umat-umat. Pada suatu hari ada satu umat Nabi yang diusir. Kata Rasul, ya Allah, ini umatku. Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang dilakukannya setelahmu, di belakang. Jadi Rasulullah diberikan nikmat yang sangat banyak, termasuk nikmat di akhirat nanti. Bahwa seseorang yang bekerja keras ketika di dunia, walaupun di dunianya mungkin dia tidak merasakan sesuai dengan impian yang dia harapkan, dia bayangkan, Allah yang lebih tahu yang lebih baik untuk manusia. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tetaplah sholat, tetaplah berhubungan baik dengan Allah, mengabdi kepada Allah, taat tunduk kepada Allah, dekat kepada Allah. Wanhar, dan berkorbanlah dengan apa yang kita miliki. Dari segi nujul, dari kondisi situasi pada waktu itu, asal mulanya adalah berakikahlah, karena orang yang setelah melahirkan biasanya menyembelih akikah, atau ketika Idul Adha berkurbanlah. Inna sani'aka huwal abtar. Jangan dengarkan orang yang membencimu, para pembenci itu, yang memang tingkah lakunya para pembenci itu seperti itu, menghina, memfitnah, menyebarkan hoak. Merekalah sebenarnya yang abtar. Mereka lah yang terputus karena mereka tidak mengikuti kebaikan. Mereka mengikuti jalan yang salah. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka lah yang akan terputus masa depannya. Yang memiliki masa depan itu adalah yang bekerja keras. Yang memiliki masa depan itu adalah yang ikhlas. Yang memiliki masa depan itu adalah yang kolaboratif, yang santun. Itulah orang-orang yang memiliki masa depan, bukan mereka yang membenci kepada kebenaran. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa. Setelah kita belajar, mulai daripada belajar bahwa kita harus belajar dari al-alaq, kemudian kita diingatkan dengan waktu bahwa perputaran itu terus bergulir. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada fajar, ada duha, ada asyar. Kemudian bagaimana kita mengelola waktu. Kemudian kita melakukan kerja keras sehingga kita bangun pagi-pagi. Maka pasti kalau kamu kerja keras, kamu akan mendapatkan hasil nikmat yang banyak. Meskipun nikmat yang banyak itu mungkin tidak kita sadari. Orang melihat, wah ini masih gagal, ini gagal. Yang sukses adalah
orang-orang musyrikin Mekah itu. Pada waktu itu orang tidak tahu. Mereka silau melihat, mereka salah melihat ukuran nikmat yang banyak itu. Padahal Nabi dan para pengikutnya mereka lah yang akan mendapatkan nikmat yang banyak. Meskipun di dunia tidak mendapatkannya, di akhirat mereka pasti mendapatkan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.